Iya. Baik. Nah, sesi yang kali ini saya akan bawakan sesi service. Ini segitiga S ya. Di mana segitiga ini kalau Anda lihat-lihat, bimbingnya ini muter aja gini ya. Sebetulnya kayak saya tadi ini, 9 bulan bukannya saya diem, tapi saya coba memikirkan bagaimana saya bisa mengarahkan, memberikan bimbingan dan sebagainya secara totalitas kalau bisa. Nah, tapi saat Anda sekarang sudah mulai join, kapan Anda melakukan pembimbingan? Nah, tentunya sikap ini sangat mempengaruhi. Awalnya dari servisnya misalnya. Servis adalah yang menentukan kenapa orang tetap berbisnis dengan Anda, dan untuk melakukan dengan benar harus melalui tahap, yaitu yang pertama, pakai produk 100%. Banyak orang gagal di dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa awalnya? Karena dia selalu menjalankan bisnis ini berdasarkan katanya. Inilah kegagalan awal. Makanya tolong kepada Anda mulai hari ini, kepada siapa yang sudah join, tolong Anda mundur satu tahap untuk Anda mulai membeli produk dan gunakan produk ini. Apalagi di Keling ini ada tahapan. Makanya untuk long term, jangka panjangnya, kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ada proses cleansing, ada proses balancing, dan ada proses activating. Nah, ini merupakan proses yang Anda bisa lakukan. Bahkan nanti untuk maintenance-nya. Nah, memakai produk 100%. Kenapa awal saya bisa meyakini produk ini bahwa saya bisa sukses di tempat ini? Karena awalnya saya menggunakan produk 100%. Walaupun pada awalnya saya lakukan dengan cleansing. Waktu itu belum ada Redens. Jadi saya pakai klorofil dan kinotakara. Ternyata perubahan yang terjadi inilah yang memproses pribadi saya untuk apa? Meyakini produk ini. Akhirnya di saat saya memberikan presentasi kepada teman-teman di satu audiens begitu, saya mempunyai keyakinan yang lebih. Kenapa? Karena saya mengalami. Anda bisa bayangkan. Di saat Anda nanti katakan, waduh kinotakara itu bagus loh. Anda bayangin, pagi itu kalau kita sudah disedot kaki kita jadi enteng. Loh kok kamu tahu? Katanya Pak Santoso. Ini yang merubah kita. Bahwa jadinya awal kita percaya jadi nggak yakin. Kenapa? Orang jadi katanya. Kalau harga 50.000 ya sudahlah, kan saya dibohongin nggak masalah. Tapi ini 330 kalau harga konsumen. Mau nggak Anda beli? Nggak mau. Nah, makanya dengan ini, tolong. Lakukan dengan menggunakan produk 100%. Nah, bahkan banyak orang yang mampunya hanya menjual klorofil tok. Kenapa kok kamu mampunya menjual klorofil tok? Habis saya gunakan 100% hanya klorofil saja. Akhirnya Anda tidak bisa jual produk lain. Kenapa klorofil? Habis murah sih Pak. Ya, jadi tolong. Di saat Anda sudah klorofil, ganti. Tambahkan spirulina. Sudah spirulina, loh pakai lagi kinotakara. Rasakan itu. Nah, ini yang Anda ceritakan. Kalau sudah Anda ceritakan dengan benar, maka orang akan merespon. Waduh, betapa sakit pinggangku ini kalau aku pakaikan kinotakara, dia akan membantu dari tubuh saya. Mau enggak dia untuk berkeinginan untuk membeli? Mau ya. Kenapa? Karena Anda ceritakan. Kenapa Anda ceritakan? Karena kita menggunakan. Nah, sudah selalu proses itu. Nah, mulai Anda lakukan apa? Kalau sudah balancing, Anda melakukan activating. Nah, activating itu apa misalnya? Minum segi. Jadi jangan orang pertama kenal Keling, sudah dikasih segi duluan. Cleansingkan dulu, bersihkan dulu. Kalau enggak dia mulai awal lagi, akhirnya buang duit ya. Sayang. Tapi cleansing dulu. Sudah cleansing, balancing. Pertama kinotakara misalnya dengan Redens. Sudah kinotakara Redens, baru klorofil spirulina. Sudah ibunya keriput sedikit Bu, pakai Always Young. Kalau bapak-bapak bilang pakai Black Jet Pak. Loh kenapa? Banyak orang berprediksi negatif terhadap Black Jet. Ternyata Black Jet ini mempunyai kekuatan merubah percaya diri. Orang yang tadinya tidak percaya diri jadi percaya diri. Kenapa? Kekuatan Black Jet ini. Bayangkan. Pertama kali orang yang negatif terhadap Keling itu siapa? Siapa? Anda tahu? Saya. Kenapa? Mana ada yang namanya detoksifikasi dari luar. Ditempel di kaki tahu-tahu nyedot. Wah bohong itu. Ternyata perhatian Bapak Ibu sekalian. Orang yang negatif pasti dibikin sukses di Keling.
Dan saya yakin 90% dari Anda pasti negatif terhadap Keling, betul? Makanya Anda akan sukses sebentar lagi ya. Nggak apa-apa. Tapi setelah negatif saya tergelitik kepala saya ini. Masa Kinotakara seperti itu? Saya tanyakan pundak kaku saya bisa hilang nggak kira-kira? Oh bisa. Coba aja. Akhirnya saya membeli produk ini. Saya gunakan. Dan luar biasa. Makanya dari situlah timbul kepercayaan saya. Untuk saya terus bergerak dan berjalan. Nah akhirnya sudah berjalan. Mulai saya mempelajari blackjack. Nah itu tadi. Ternyata apa yang diceritakan loh. Bener enggak ini? Bukan bener lagi. Luar biasa. Wah ini kekuatan. Nah pakai produk 100% itu akan membantu Anda. Untuk kesuksesan itu. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan, percuma. Mulai sekarang lebih baik Anda tidak usah jalankan Keling. Paham Bapak Ibu? Lakukan. Dan terus berubah, terus berubah. Bahkan nanti ada produk baru, coba. Kemarin ada produk baru, saya sudah coba. Kenapa? Itu adalah proses saya bisa berbicara. Dan banyak ibu-ibu katakan, wah San, saya nggak bisa ngomong. Dipakein Kinotakara, caca-cuet. Lu kok pinter ngomong? Kenapa? Loh cerita pengalaman masa enggak bisa? Tapi awalnya dia sulit. Kenapa? Karena dia belum menggunakan produk ya. Baik, pakai 100% produk. Semua produk-produk bisnis Anda yang Anda dapat gunakan. Karena ini akan membantu kepercayaan itu tadi. Ya, rasakan sendiri pengalaman dan menggunakan produk. Nah kemudian menumbuhkan kepercayaan daripada produk ini. Ya, jadi inilah yang mendorong kekuatan dari dalam. Yang Anda tidak sadari nanti. Ini kekuatan. Sebagian besar produk saya kuasai. Kenapa? Pertama, saya memang senang dengan kesehatan. Kedua, ini merupakan wawasan saya. Di mana seorang leader saya pikir, kalau saya tidak mempunyai kapasitas itu, malu saya nanti. Dan sama dengan Anda, kalau Anda mau jadi leader, kuasai semuanya. Nggak usah khawatir, jalankan saja. Anda selalu takut untuk menjalankan ini. Padahal salah itu enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan bohong. Kalau Anda salah berarti Anda belum mengerti, belum hafal. Enggak apa-apa. Tapi kalau Anda bohong, kita sudah salah dalam step itu ya. Baik. Nah kemudian selain menumbuhkan tadi kepercayaan Anda akan produk menarik orang lain. Ya, jadi kepercayaan ini orang lain itu akan lebih tertarik lagi. Dan bisnis Anda akan berkembang dengan lebih mudah. Ini dasarnya. Itu yang membuat Anda sukses dalam bisnis ini. Bedanya apa dengan bisnis yang lain? Kalau bisnis lain Anda tidak perlu coba tidak apa-apa. Dan dia akan sukses. Kenapa? Karena iklan dilakukan di TV. Iklan dilakukan di koran. Iklan dilakukan di tempat lain. Tapi Keling ada iklannya enggak? Pertama keluar. Boro-boro iklan. Ini iklannya dari siapa? Mulut saya ini yang bikin iklan. Ya. Dan sekarang saya minta tolong kepada mulut-mulut Anda juga. Ya Bapak ya. Nah lakukan. Ya. Baik, berikutnya. Nah, kalau Anda sudah merasakan, akhirnya step Anda apa yang berikutnya? Bersaksi. Nah, saksi inilah yang membantu untuk meyakinkan orang lain menarik agar dia percaya dan di situ dia akan mengambil keputusan. Apalagi saya selalu mencari orang yang sakit. Makanya tolong Anda menjalankan bisnis ini dengan ketulusan. Cari orang sakit dulu. Tujuannya apa? Rawat dia, sembuhkan. Makanya banyak ibu-ibu tanya, Pak, gimana Anda bisa sukses di Keling? Gampang Bu, gimana caranya? Selama 1 hari kalau Anda tidak megang 5 kaki orang, Anda tidak akan sukses. Maksudnya pegang kaki orang itu, tempelkan koyoknya. Ajarkan cara pemakaiannya. Nah di situ Anda sudah memegang kaki orang. Anda sudah membantu orang. Semakin banyak orang Anda bantu, maka kesuksesan di tangan Anda. Ya. Nah jika seorang menemukan sesuatu yang baik, mulutnya tidak dapat ditahan untuk bercerita kepada orang lain. Ini otomatis enggak? Anda nonton film bagus misalnya. Cerita enggak Anda ke teman? Kenapa? Anda dapat komisi enggak dari filmnya? Kenapa? Karena Anda mempunyai keinginan, karena saya tahu duluan, Anda akan bercerita dengan baik. Kenapa ini Anda tidak lakukan di Keling? Oh kalau ini Anda lakukan, kesuksesan itu udah di depan mata kita Pak. Ketemu orang cerita klorofil. Ketemu orang klorofil. Ya, jadi cerita aja terus. Nah produk bisnis Anda luar biasa. Kenapa Anda tidak ceritakan ini? Tapi selama Anda ceritakan, semuanya itu membantu bisnis kita. Ya, Anda akan menemukan diri Anda bercerita kepada banyak orang tentang pengalaman Anda menggunakan produk ini. Nah ternyata salah satu kesuksesan saya adalah saya bercerita saja.
Bercerita saja, bercerita dari satu kota ke kota lain saya cerita. Ya. Nah, jadi kembali di sini. Punya pelanggan 5 sampai 10 orang. Anda punya kewajiban berapa BV per bulan? Banyak teman-teman menganjurkan, San, orang jangan dipaksa 400 BV. Terus berapa? 50 awal. Atau 100 lah minimal. Kalau pribadi saya, maaf ya. Saya kalau sudah menerjuni dalam satu bisnis, saya mau hasil yang maksimal. Kenapa? Karena apa yang saya keluarkan nanti akan maksimal. All out saya tidak mau pikir-pikir. Banyak orang di sini ragu-ragu, masih belum klik dia. Dan kalau klik ini Anda bisa lakukan cepat. Aman, Pak. Kenapa Anda selalu dihambat orang lain? Nah, 5-10 pelanggan itu tujuannya apa untuk kita gunakan? Kita mempunyai kewajiban minimal kalau manajer ke bawah adalah 100 BV. Nah, ini adalah kewajiban kita yang tadi saya katakan. Bahwa kita membeli dan menjual. Membeli dan menjual. Jadi bukan tutup poin. Kekuatan daripada bisnis ini adalah dengan adanya belanja kembali. Bagaimana omset itu bisa tercipta kalau belanja kembali tidak terjadi? Nah, di sini adalah 5-10 pelanggan ini tujuannya membantu Anda untuk memperkecil modal. Paham maksud saya ya? Tujuannya apa? Supaya bulan depan Anda bisa melakukan jualan lagi. Kalau Anda tidak punya duit lagi kan? Makanya tolong 20% waktu Anda adalah untuk menjual. Tujuannya apa? Adalah melepaskan tanggung jawab kita, yaitu untuk jualan. Tapi ibu-ibu kebablasan. Karena untuk 20% enak bener ya. Jual 1 kilo 55.000. Kerjaannya apa? Jualan aja. Giliran habis langganannya. Iya, ternyata di Keling ini gua dijadiin sales girl loh. Loh, padahal Keling dari pertama tuh gak pernah mencari sales. Tapi dia mencari apa? Mencari partner. Dan Anda ini adalah bukan sales daripada Keling. Tapi Anda merupakan partner. Partnernya apa? Yaitu sama-sama kita mengembangkan bisnis ini. Paham ya? Makanya tolong ibu-ibu yang suka jualan, batasin saja maksimal hanya 400 BV. Kalau tidak, 400 BV tumpahkan kepada jaringan Anda. Karena di sana akan terjadi poin. Paham? Ya, jadi ini kekuatan. Nah, 5-10 pelanggan ini Anda terus maintain. Tujuannya apa? Kalau Anda punya, anggap aja suatu target. Target kita berapa? 400 BV. Kalau maksimal. Dan saya selalu orientasinya 400. Kenapa? Karena pengeluaran untuk penghidupan saya cukup besar. Kalau saya main di 100-an, kelamaan ini. Nggak cukup nanti. Ya. Makanya saya arahkan. Nah, kemudian apa? Berikan target kepada pribadi kita. 100 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. Berarti 1 minggu berapa hari? 7. Kalau 400 kita bagi 4, berapa per minggunya? Berarti 1 hari Anda berkewajiban menjual berapa? 15 BV jualan teh setengah sama jualan kopi 1. Susah atau gampang jual kopi sama teh 1,5? Susah atau gampang? Tapi kenapa orang di luar sana mengatakan kok sulit? Karena dia tidak menjalankan bisnis ini. Dan dia tidak paham tentang Keling. Tapi Anda sekarang sudah paham. Nah, kemudian setelah Anda melakukan pelanggan ini tujuannya adalah untuk melepaskan kewajiban kita. Karena jelas-jelas Keling, kalau Anda tidak ada repeat order, maka Anda tidak bisa keluar bonus. Paham ya? Dan enak. Saya sekarang rasakan. Pertama kali saya join Keling, dihina orang, diejek, wah tutup poin besar. Lu ya enggak apa-apa, wong saya tujuannya pengen bonus besar kok. Lu betul enggak? Anda mau bonus besar kecil? Lah kalau mau besar, jualannya kecil, bisa enggak Anda terima bonus besar? Enggak mungkin, itu nonsen. Tapi saya mau besar. Jualan besar 400 BV, enggak apa-apa. Yang penting satu. Bisa enggak produknya dijual? Paham maksud saya? Anda kesulitan nggak jual Keling, produk Keling? Rata-rata yang saya alami orang Keling tidak pernah kesulitan. Tapi tolong satu saya katakan kepada Anda. Kalau Anda sukses di Keling, jangan Anda sombong. Kenapa? Sebetulnya kemampuan Anda bukan 100%. Tapi kelebihan produk itu yang membantu Anda mudah untuk menjual produk Keling. Makanya jangan sombong. Ya.
Nah kemudian langkah dengan Anda membina pelanggan tadi, akhirnya Anda akan melakukan apa? Komunikasi. Nah komunikasi inilah adalah personal approach. Banyak orang bilang, San, kenapa saya jalankan bisnis ini sulit? Saya hanya ngomong pelan saja. Karena Anda menjalankan bisnis ini hanya dengan mulut. Paham maksud saya? Banyak orang gagal menjalankan bisnis ini karena dia hanya pakai mulut. Tapi tidak pakai hati. Tapi coba Anda katakan, Bu, setelah saya coba produk Keling ini, apalagi Kino Takara, Bu. Kebetulan bapak saya kemarin kena stroke. Dia tidak bisa jalan. Tapi setelah saya berikan Kino Takara, hari ketiga saja, Bu, bapak saya mempunyai semangat untuk dia mau berjalan. Mau mencoba untuk berjalan. Dan disitulah saya mudah untuk mengarahkan supaya bapak mau latihan berjalan. Loh ini kekuatan enggak? Dan Anda bicara pakai apa tadi? Kenapa? Karena Anda mengalami. Nah bagaimana Anda mau ngalami, nyoba produk aja enggak? Baik, nah komunikasi ini akan membantu hubungan emosional Anda dengan downline Anda. Dan disitulah akan membantu kesuksesan kita. Kenapa? Banyak orang menjalankan bisnis kita hanya mulut saja janji. Bu, gak usah khawatir. Jangankan satu box Kino, 1 lembar pun saya kirim. Oh, dites sama ibu ini. Dek, saya butuh koyok 1 lembar. Di mana? Tolong kirimin ke Magelang. Lu Anda orang Jogja lu. Anda kirim enggak? Dikirim enggak? Yang benar. Ngomongnya sih iya kenyataannya. Tapi itulah awalnya. Ya? Tapi setelah Anda kirim 1 lembar itu, dia mulai respect terhadap kita. Nah kemudian servis Anda memberikan andil 60%. Kenapa orang tetap berbisnis dengan Anda? Nah ini tadi kenapa? Karena hati yang berbicara. Ya. Nah kemudian ini. Ingatlah hari penting pelanggan Anda seperti hari ulang tahunnya. Nah bagaimana Anda bisa menjalin hubungan emosional ini? Yaitu berikan atensi. Ya. Kemudian jadilah konsultan kesehatan bagi pelanggan Anda. Nah saya tanyakan kepada Anda. Seorang konsultan itu harus apa? Harus menguasai. Makanya tolong lakukan Anda membaca berulang-ulang. Apa? Membaca berulang-ulang. Bukan menghafal. Saya tidak menyuruh Anda menghafal. Karena manusia itu paling sulit untuk menghafal. Nah, kemudian capailah standar. Ya ini standar ini yang jelas. Buatlah goal untuk mencapai PBV dan PGV Anda tiap bulan. Yaitu melalui pelanggan yang saya katakan tadi. Makanya kalau Anda punya target sehari 15 BV. Berarti hari ini saya harus jual minimal kopi 1 box dan teh setengah box. Besok Anda bisa variatif. Karena Anda punya stok lain. Mungkin Anda hanya jual 2 lembar Kino saja. Ya. Tapi kalau lusa Anda sampai tidak jualan, anggap aja berarti Anda sudah hutang. Berapa hutang Anda? 15 BV. Akhirnya apa? Orang hidup kalau nggak dikasih beban, dia nggak akan maju. Tapi kalau bebannya kegedean, dia akan rontok. Tapi kalau sehari 15 BV itu sulit atau enggak? Sebetulnya enggak. Nah, kemudian PGV ini jadi tiap bulannya melalui pelanggan. Tujuannya apa? Yaitu tadi yang saya katakan. Memperkecil modal. Tapi kalau Anda tidak lakukan itu, berapa kuat orang itu? Walaupun dia orang kaya, tiap bulan dia harus tutup poin sendiri. Tapi dia tidak jualan. Akhirnya dia rugi sendiri. Ya. Nah ini kesulitan Anda nanti. Jadi jangan takut. Kenapa? Target harian itu tadi dikumpulkan menjadi target bulanan. Makanya tolong di saat Anda punya waktu, jangan tidur-tiduran. Laya-laya di rumah. Oh saya udah 400 BV, tenang deh. Tapi lakukan, jangan sampai ada waktu jeda. Paham? Tahu waktu jeda? Waktu kosong. Kalau Anda punya waktu kosong berarti Anda sudah membuang nyawa Anda. Terus jalankan programnya. Home meeting jalankan, jualan, home meeting, jualan, rekrut. Aman. Ya. Baik. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah bimbing. Bimbing di sini merupakan kegiatan terpenting dalam membangun jaringan yang besar karena sistem yang baik 80% adalah menduplikasi. Yaitu lewat langkah bimbingan di lapangan,
bukan training di atas panggung. Paham maksudnya? Banyak orang kesulitan menjalankan bisnis ini karena apa? Karena hanya mendengarkan Santoso ngomong tok di depan ini. Tapi langkah yang terbaik, lakukan dengan joint visit. Tahu maksudnya joint visit? Jalan bersama-sama. Datang ke satu rumah, prospecting. Lakukan di situ Anda memprospek. Bagaimana Anda bercerita walaupun dengan katalog dan majalah. Kenapa? Saya ingin melihat keingintahuan dia tinggi enggak? Saya hanya cerita dengan katalog toh. Satu sama majalah. Nah, kemudian ada satu lagi company profile. Nah, itu Anda harus miliki. Kenapa? Karena di situ kelihatan bonaviditas daripada PT Keling ini. Bahkan ada gambaran dari Thailand, Filipina, India, Amerika dan sebagainya. Ya, gunakan itu. Itu memudahkan kita. Ya. Nah, kemudian 80% duplikasi ini adalah lakukan dengan cara itu tadi, joint visit tadi. Bahkan tolong kepada Anda, kalau upline Anda sudah mau membantu, baik melakukan home meeting di rumah Anda misalnya, atau joint visit ke satu, ke dua orang, ke tiga orang, perhatikan itu. Kenapa? Karena upline Anda tidak bisa sehari-harian terus bertahun-tahun kepada Anda saja. Nah, kemudian memberikan contoh yang benar di lapangan. Nah, biasanya downline itu melakukan apa yang Anda lakukan. Jadi downline itu melihat, bukan mendengar. Nah, kemudian duplikasi sistem dengan benar. Dan Anda hanya akan mengambil 50% daripada upline yang lakukan. Paham? Kalau Anda presentasi setiap hari, sampai 1 bulan 30 hari Anda presentasi, downline Anda pasti melakukan minimal 15 hari. Paham ya? Tapi kalau Anda melakukan hanya 5 hari, downline Anda 2,5 hari. Itu juga belum tentu. Kenapa? Karena dia melihat, bukan mendengar. Baik. Nah, kemudian selain bimbing tadi, duplikasi sistem yang benar. Nah, saya coba melakukan sistem. Tolong Anda ada pulpen dan kertas. Coba. Nah, sudah? Oke. Kemudian Anda lakukan. Angka coba Anda tulis berapapun tulis. Baik 1 angka atau 2 angka. 7 atau 12 atau 5 terserah. Tapi jangan 3 angka. Jangan terlalu besar. Nanti akhirnya Anda akan bingung. Ya. Nah, ini saya tunjukkan bahwa sistem itu mempunyai kekuatan. Dan kekuatan ini adalah sama. Akhirnya apa? Di dalam penetrasi nanti kita bisa sama-sama melakukan. Ya. Nah, Anda lihat. Nah, kalau Anda sudah tulis sekarang, tolong Anda kalikan 2. Angka tadi Anda kalikan 2. Oke? Nah, kemudian sama dengan berapa hasilnya? Sudah? Kemudian hasilnya Anda tambahkan 6. Jumlahnya berapa? Anda tulis. Oke? Jumlah kemudian Anda bagi 2. Sudah? Sama dengan berapa hasilnya? Oke? Hasilnya Anda kurangi dengan angka pertama yang Anda tulis tadi. Sudah ketemu? Baik, berapa jumlahnya? Yang lebih dari 3 siapa? Ada? Semuanya 3 kan? Inilah kekuatan sistem. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Nah, kalau Anda tahu bahwa ini sama, kenapa kita tidak gunakan sistem ini? Dan Anda bisa bayangkan nggak? Keling baru jalan 3 tahun di Malaysia. Di Indonesia baru jalan hampir 2 tahun. Kurang lebih hampir 20 bulan. Tapi Anda lihat, sudah ada 26 Crown Ambassador. Loh, ini kekuatan kita. Anda bisa bayangkan, Anda jangan melihat Keling pada saat ini. Tapi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan saya katakan bukan 2 tahun, 6 bulan lagi lihat. Pertumbuhan Keling ini akan besar. Kenapa? Karena sistem ini yang mendukung kita. Marketing plan juga yang mendukung kita. Produk kita yang mendukung ini. Ini kekuatan. Nah, kemudian cara duplikasi yang benar itu misalnya A melakukan kepada B. Jadi kalau Anda dengan B. Nah, kemudian B ini akan melakukan kepada C. Nah, biasanya duplikasi ini tidak terjadi sampai proses paling
ujung atau agak jauh sedikit. Biasanya di level ketiga atau level kelima, biasanya putus. Ini yang sangat disayangkan. Padahal proses pembesaran Anda di dalam menjalankan bisnis ini adalah kalau kita melakukan duplikasi terus sampai ke bawah sekali. Nah ini kekuatan. Anda bisa bayangkan kalau sampai paling bawah paham terhadap produk kita, paham terhadap marketing plan, bergerak semua, cepat gede nggak Keling? Nah ini yang tolong Anda pikirkan, sampai batas mana? Nah bagaimana proses duplikasi ini bisa kita lakukan? Makanya nanti alat-alat ini akan membantu kita. Ya, mungkin Anda tidak bisa menjangkau paling bawah, yaitu ada di Sumatera misalnya. Tapi dengan alat ini, SMS dia, jangan tidak beli foundation pack. Kaset ini yang akan membantu kamu nanti. Dan suruh dia untuk datang ke pertemuan. Jadi di situ dia akan lebih terbantu lagi. Baik. Nah kemudian C melakukan kepada D dan dengan bimbingan B. Ya, dan ini seterusnya. Yaitu dengan kaset ini coba. Ya, lakukan. Ya, jadi langkah-langkah membimbing. Jadi membimbing di awal pada saat distributor aktif bergabung dalam kegiatan follow up. Ya. Jadi jika ada distributor aktif bergabung, selalu usahakan agar mereka tidak hanya membayar starter kit, tetapi membeli foundation pack ini. Yaitu alat ini tadi. Tujuannya apa? Supaya dia paham persis bagaimana dia memulai bisnis ini. Jadi Anda tidak perlu cerita macam-macam. Anda baru nanti mulai masuk ke product knowledge-nya misalnya, atau ke marketing plan-nya, atau bagaimana memprospeknya. Ya. Bahkan nanti kita ada kaset-kaset yang lebih detail lagi yang Pak Joko tadi katakan. Baik. Nah kemudian membantu mengisi workbook. Ya. Jadi nanti Anda akan dapat workbook. Jadi buku isian ini, tolong Anda isi nanti di saat Anda memberi foundation pack itu. Tujuannya apa? Kalau Anda hanya baca dan Anda memutuskan hanya dalam pemikiran seperti dikatakan Pak Joko tadi, Anda tidak bisa menentukan yang pasti. Tulis. Untuk apa? Ini otentik yang tidak bisa Anda lepaskan. Jadi apa yang sudah Anda tulis, itu Anda mulai rasakan di hati Anda bahwa ini tujuannya. Ya, bahkan cita-cita Anda. Nah itu perlu. Tuliskan nanti. Ya. Baik. Sekarang membimbing sikap. Nah yang pertama, menggali impian dengan pertanyaan-pertanyaan paduan dalam workbook. Ya, foundation pack, dan yang terpenting tunjukkan buku impian atau dream book Anda kepada mereka. Ya. Nah, ternyata apa yang saya impikan dulu pertama, itu di saat pertengahan Anda sukses nanti, itu nanti akan bertambah. Bahkan berubah. Paham maksud saya? Kenapa? Awal Anda membuat impian pasti tidak sesuai dengan hati Anda sebenarnya. Kenapa? Karena Anda tidak yakin terhadap diri Anda. Betul enggak? Tidak apa-apa, tapi buat saja. Tapi di saat Anda sudah diamond nanti, bonus sudah 70 juta per bulan, waduh mulai berubah. Ambil itu. Ganti lagi. Kalau kemarin pengen mobil Futura. Ya karena impian Anda mungkin, wah nggak mungkin aku bisa Mercy. Nah, Anda sudah diamond sekarang kan? Ganti Mercy. Mobil Mercy. Dan tolong di saat Anda menulis dream book Anda ini, kalau perlu warnanya apa? Akhirnya apa? Di situ Anda mempunyai impian yang jelas. Dan di situ target kita. Inilah dorongan dari dalam untuk Anda mencapai itu. Wah kalau Anda begitu, mantap sudah. Ya. Nah kemudian jelaskan pentingnya buku, kaset, dan pertemuan. Banyak orang baru yang join di bisnis ini, dia selalu ogah-ogahan untuk datang ke pertemuan. Dia selalu ogah-ogahan untuk membaca buku. Padahal buku ini yang akan merubah diri kita tanpa dia tersinggung. Paham ya? Tapi kalau upline yang ngomongin, dia pakai perasaan, besok nggak aktif. Nah ini susahnya. Tapi kalau Anda tahu bahwa domain Anda ini nggak benar nih, udah beliin aja. Nah kemudian promosikan 2 buku dasar dan beri tugas untuk membaca. Yaitu buku Berjiwa Besar, bab 12, 2, dan 10. Nah ini bab ini yang sangat membantu untuk merubah pola pikir dari orang tersebut. Kemudian tunjukkan buku Berjiwa Besar dan Mencari Kawan, milik yang sudah penuh dengan coretan, highlight, stabilo, ya. Jadi maksudnya kalau Anda sudah punya bukunya, tolong tunjukkan bahwa Anda pun sudah membaca. Paham ya? Kalau perlu distabiloin. Nah, kemudian promosikan untuk mendengarkan kaset minimal 1 kaset dalam 1 hari, ya. Dapat mulai dengan kaset foundation pack yang pertama ini kita coba berikan. Nah, kemudian ada kaset-kaset lain. Kenapa? Karena orang akan terubah dan orang akan pandai kalau kita mau mendengarkan kaset.
Dasar-dasar daripada menjalankan bisnis ini di kaset itu aman sekali. Dan ini menduplikasinya mudah. Kenapa? Anda tidak perlu biaya besar, tidak perlu telepon, tidak perlu Anda harus datang ke tempatnya. Tapi dengan dia mendengarkan kaset, itu dia sudah terubah. Ya. Nah, kemudian promosikan pertemuan terdekat serta recognition terdekat dengan menunjukkan tiket Anda. Nah, jelaskan edifikasi dan teachable secara singkat. Edifikasi. Gunanya apa? Ini adalah promosi sesaat. Bagaimana power itu bisa terbentuk terhadap orang itu kalau Anda tidak promosikan pada saat itu. Baik. Nah, kemudian membimbing servis. Nah, ini adalah langkah yang paling menentukan di dalam Anda menjalankan bisnis ini, yaitu membimbing servis ini. Yang pertama, promosikan untuk menggunakan produk Keling 100%, jelas apa artinya 100% itu. Ya, dalam arti 100% itu, banyak orang menjalankan konsumsi produk ini tidak dilakukan dengan 100%. Artinya gini, kadangkala diminum, kadangkala nggak diminum. Paham maksudnya ya? Itu juga bukan 100%. Berarti apa? Efek ke tubuhnya tidak maksimal. Nah, ini yang harus Anda kontrol. Anda jangan bangga dan senang hati di saat ada orang lain sudah memberi kinotakara kepada Anda, tapi Anda tidak follow up. Apa efeknya? Kinotakara berapa lembar sebungkus? 10. Berarti berapa hari dia habis? 5. Dengan percaya diri Anda, waduh, hari keempat. Gue telepon aja, kalau enggak gue datangin aja deh. Pasti habis dia nambah ini. Apalagi lendirnya hitam, dia akan berlendir begini-begini. Didatengin, tok. Pak, gimana Pak? Enteng kakinya. Loh, enteng kenapa? Lupa dia. Enteng kenapa? Loh, kan Bapak kemarin beli kino. Bapak pakai selama 4 hari ini gimana? Ya ilah, kamu ingetin. Itu kino ada di lemari, saya belum pakai. Kenapa? Karena Anda tidak ingatkan hari besoknya. Makanya kalau orang sudah membeli, kalau perlu malamnya Anda telepon kalau Anda tidak sempat. Bu, tolong Anda pasang. Supaya besok saya bisa memastikan bahwa Anda harus meneruskan atau tidak. Wah, gayanya Anda sudah seperti konsultan kesehatan yang seperti tadi itu. Karena Anda menguasai. Makanya Anda bawa produk Keling itu jangan takut-takut. Iya enggak. Akhirnya enggak juga. Tapi Anda berani, cuman jangan nyombong. Kenapa? Karena produk ini yang berbicara. Ya. Baik, nah kemudian ceritakan pengalaman Anda menggunakan produk, ya. Tadi ini dengan 100% ini tadi yaitu follow up. Kalau dia sudah kinotakara dengan Riden misalnya, lakukan proses balancing tadi, ya. Jadi klorofil dengan spirulina. Nah, kemudian activating. Jadi kalau problem di otak ya pakai CG. Dia problem masalah dia sudah usia lanjut misalnya. Karena mungkin saat datang bulannya tidak sesuai, suka ganti-ganti tanggalnya misalnya. Berikan always young. Ya. Tapi di saat lain mungkin dia butuh pembersihan. Ibu-ibu misalnya berikan Fuyikang Takara. Ya, nah itu adalah proses activating untuk pembersihannya ya. Baik. Nah setelah itu yang ketiga adalah ceritakan pengalaman Anda bersaksi kepada 3 orang per hari. Nah kalau ini Anda lakukan maka dia akan mempercepat bisnis Anda, memperbesar bisnis Anda. Ya. Kenapa Anda lambat? Karena Anda tidak cerita kepada 3 orang baru setiap hari, betul enggak? Makanya kalau sudah Anda yakin ngelihat orang toel aja, tes gitu. Nggak usah takut, toel aja, Bu. Lagi belanja ya Bu? Nggak apa-apa. Kadang kita menanyakan sesuatu yang kayak nggak masuk akal, tapi orang itu akan refleks. Oh iya, loh Ibu dari mana ya? Enggak Bu, kebetulan ya saya juga mau belanja. Tinggal di mana Bu? Nah kan, jadi mulai Anda melakukan hubungan emosional. Akhirnya apa? Di situ Anda tidak akan kehabisan prospek. Makanya saya bingung, Pak, saya ini kehabisan prospek. Enggak pernah Anda kehabisan sebetulnya. Tinggal Anda mau atau tidak. Ya, baik. Nah kemudian ceritakan bagaimana Anda mendapatkan pelanggan. Nah ini juga Anda coba ceritakan kepada downline Anda supaya dia mempunyai keyakinan bahwa pelanggan ini awalnya saya dapatkan mungkin teman dekat misalnya, orang tua, atau mungkin orang yang kita baru kenal. Bantu downline Anda mendapatkan pelanggannya yang pertama. Dan ceritakan pentingnya komunikasi dengan pelanggan dan ceritakan pengalaman Anda. Jelaskan keuntungan jika kita mencapai
PBV dan PGBV. Ya. Kenapa? Karena end result-nya bahwa apa yang Anda lakukan semua, Anda harus berpenghasilan. Paham ya? Tapi kalau Anda tidak berpenghasilan, hanya semangat tok jualan, Anda juga akan loyo nanti. Ya, kekuatan itu akan rontok. Ya, nah kemudian membimbing sponsoring. Ya, jadi yang pertama membantu membuat 25 daftar nama. Seperti Pak Joko tadi katakan, bahkan bukan 25, 50 misalnya. Ya, ini harus dibantu. Tanpa Anda bantu, biasanya dia kesulitan untuk memulai. Tapi kalau Anda bantu, nah bahkan orang ngomong, wah saya enggak punya teman banyak. Loh, Pak, kemarin ngawinin anaknya kan? Iya. Yang datang berapa? Hampir 1000. Kadang orang tidak terpikir bahwa di handphonenya saja itu sudah lebih dari 200 nama mungkin. Tapi dia kadang nggak terpikir. Makanya itu coba diarahkan. Ya. Nah kemudian membantu memilah daftar nama. Ya, seperti Pak Joko tadi katakan bahwa memilah daftar nama kalau perlu klasifikasikan dia. Tujuannya apa? Supaya Anda lebih efektif. Banyak orang pokrol bambu. Tahu pokrol bambu? Ngantem rata aja. Padahal dia orang potensi. Makanya tolong kepada Anda, di saat kalau anggap dia sebagai potensi, Anda jangan nyerang duluan. Lebih baik say hello dulu. Say hello dulu, jangan bilang keling, jangan ini, jangan. Kalau perlu datangin dulu ke rumahnya. Itu awal untuk supaya pendekatannya lebih mudah. Nah, yang ketiga jelaskan bagaimana menyiapkan home meeting. Ya, yang seperti tadi Pak Joko sudah katakan. Atau booking jadwal minimal 2 home meeting di ruang tamunya. Paham maksudnya? Jadi kalau orang itu sudah klik mau gerak, lakukan program kepada dia. Kalau perlu dalam 1 minggu itu 2 kali bikin home meeting di rumahnya. Atau kalau perlu mungkin seminggu 3 kali. Tujuannya apa? Supaya orang itu terus dia menjalankan bisnis ini dengan mulai serius. Baik, yang kelima, ajari bagaimana mengundang, lakukan role play dalam mengundang dan bantu praktek dan mengundang 2-3 orang untuk hadir ke home meeting tersebut. Ya. Biasanya orang memulai mengundang itu sulit. Tapi kalau perlu Anda sendiri yang menelpon. Bagaimana? Makanya selalu saya praktekkan kepada teman-teman di saat saya ngundang orang. Tapi itu teman saya, bukan teman dia ya. Saya telepon. Pak Gun, gimana kabarnya? Siapa nih Santoso? Pak, kangen aku pengen ketemu Pak. Besok dong kita ketemu jam 2 ya. Di mana? Di Mangga 2 Pak. Loh ada apa? Kangen. Enak enggak ngundang gitu tuh? Enggak ngomong apa, enggak bohong. Bohong enggak Anda? Enggak, Anda bilang kangen, bener kangen kok saya. Loh iya toh? Sampai di Mangga 2. Di mana kamu? Yang nomor 4 tuh Pak, RM nomor 4. Ada tulisannya keleng. Iya betul Pak, cepetan Pak. Masuk Anda duduk di meja depan gitu. Loh kantormu ini. Duduk dulu. Ya apa kabari Pak? Loh akhirnya apa? Dia merespon. Sebetulnya Pak, selain kangen Pak, aku ini gemes. Kenapa? Ternyata di Keleng ini banyak orang sukses loh Pak. Nah, aku manggil Anda ini tujuannya. Ayo Pak, kita pelajari bersama. Kira-kira kesuksesan gitu, bisa nggak kita capai sama-sama Pak? Wah, enak nggak gitu tuh? Oh, bukan Anda yang mikir, dia dikasih pikiran. Wah, berarti aku harus sukses juga, bisa enggak ya? Wah, dia ancang-ancang di situ. Nah, ini nanti akan membantu kita. Jadi dibalik cara Anda melakukan undangan itu, ya. Jangan cerita bisnis apa, udah kangen aja pokoknya. Pasti dia akan hadir, ya. Kalau memang dia punya waktu. Kalau enggak, lusanya undang lagi. Baik. Nah, yang keenam, tunjukkan bagaimana 2 atau 4 kali follow up dengan baik. Ya, nah yang saya katakan tadi, follow up itu dengan cara menggunakan produk atau memfollow up supaya dia memakai produknya, atau juga follow up untuk dia mulai menjalankan bisnis ini atau joining dan sebagainya. Ya, nah ini juga harus kita lakukan dan ajari cara mengisi form konsultasi. Ya, nah ini formulir konsultasi ini sangat efektif sekali kalau Anda lakukan kepada downline. Bahkan kalau perlu tahap awal Anda menulis bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya bisa mengklasifikasi dan mengetahui persis apa-apa saja yang dibutuhkan untuk kita melakukan klasifikasi ini. Ya. Nah ini saya lihat kekuatannya luar biasa ini formulir ini.
Nah, Anda lihat di sini. Checklist form. Ya. Jadi yang pertama nama downline, telepon, tanggal join, sponsor. Jadi lengkap sekali ini ya. Tujuannya apa? Ini kalau perlu Anda file. Ya, kalau total ini adalah frontend Anda awal, bahkan di bawah frontend level ke berapa dan sebagainya, diminta ini. Anda tuliskan di sini, kedalaman dari leg ke berapa dan sebagainya. Ya. Nah kemudian memiliki daftar nama panjang yang sudah direview. Jadi sudah diklasifikasikan. Ya. Nah itu nanti memudahkan Anda untuk mengambil keputusan. Nah kemudian mempunyai dream book. Nah terus mendengarkan dan memiliki foundation fact. Nah ini dasarnya, sudah atau belum dia memiliki atau mendengarkan bahkan. Kemudian melihat 2 kali home meeting di rumahnya. Nah ini sudah belum? Nah terus melihat Anda 2 kali 4 follow up, tahu cara menghadapi kendala. Ya, mempunyai jadwal BOP, PT, BT, ONC dan sebagainya. Nah ini perlu dikategorikan. Supaya apa? Supaya jelas dia sudah menghadiri, datang atau tidak. Ya. Nah, terus sudah hadir ke pertemuan. Wah ini bagus sekali ini, detail. Akhirnya apa? Formulir ini semua kalau Anda isi, maka orang tersebut tidak bisa bohong. Dan ini membina dia atau mengarahkan dia untuk dia minimal melakukan ke pribadi dulu. Nah, kalau dia sudah, maka dia akan menduplikasi. Dia akan melakukan kepada siapa? Kepada downline-nya yang baru dia rekrut. Nah kalau ini berjalan terus revolving sampai ke ujung sono, aman Pak. Berarti bonus Anda sudah 150 juta per bulan. Ya, ini kekuatan. Nah, jadi enak ya checklist ini ya. Artinya gini, kadangkala kita, ya ini tipikal manusia. Awal saya menjalankan bisnis ini selalu saya katakan, kalau saya mau sukses, saya harus merubah cara hidup saya. Bagaimana caranya? Adalah coba mulai malam ini atau besok, Anda lakukan sesuatu yang paling tidak suka untuk dilakukan. Paham maksud saya? Lakukan. Misalnya, selama ini Anda kalau melakukan presentasi sehari 5 kali, Anda tidak suka. Lakukan 5 kali, hajar terus. Sukses Anda. Karena apa? Saya senangnya cuma 2 kali, San. Bikin 5 kali. Nah, ini yang saya lawan. Kemarin saya nganggur, saya banyak waktu untuk di rumah. Akhirnya apa? Tetangga ini melotot kalau siang jam 11. Kok belum pergi-pergi itu ya? Waduh, risih saya rasanya. Kenal keling, gak pulang-pulang rasain loh. Tetangga juga melotot lagi. Inilah tetangga. Dan saya tidak pusingin tetangga. Di saat kemarin saya beli CR-V sama BMW. Korupsi di mana? Itu nyolong kali ini ya. Jangan pusing. Makanya coba lakukan sesuatu yang Anda tidak suka. Dan percaya, dalam waktu dekat, kita sama-sama go to Crown Ambassador.